presentasi hasil kerja kelompok kami yang berjudul yaitu pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap NKRI dilihat dari aspek teknologi informasi dan komunikasi, transportasi, kesehatan, dan pertanian. Baik, untuk selanjutnya kita langsung masuk ke materi saja. Materi pertama akan dijelaskan oleh Sri Wulan. Ini merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengertian iptek sendiri yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seorang di bidang teknologi. Dengan kata lain, iptek. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pengaruh negatif dari aspek teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama yaitu penyebaran informasi yang salah. Saat ini dengan berkembangnya sosial media dan internet, penyebaran informasi menjadi sangat mudah dilakukan. Namun akibatnya banyak oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarkan berita bohong seperti hoax, dan berita bohong ini sangat berbahaya karena dapat menyesatkan dan dapat membuat pembacanya memandang sesuatu yang benar menjadi salah dan juga sebaliknya, dan juga bisa melanggar norma dan hukum. Oleh karena itu, kita perlu membaca dengan teliti dan cermat sebuah berita dan perlu mengecek kebenaran dari berita tersebut sebelum kita meneruskan atau menyebarkan kepada orang lain. Contoh yang kedua yaitu kecanduan internet dan game. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga bisa membuat penggunanya kecanduan atau ketergantungan berlebihan loh teman-teman. Penggunaan internet ini di kalangan anak muda dengan berbagai aplikasi media sosial dan game yang makin menarik dapat menyebabkan kecenderungan terjadinya kecanduan internet dan game. Akibatnya kita jadi males-malesan, males belajar, dan berdampak buruk pada nilai-nilai sekolah kita. Yang ketiga yaitu cyberbullying. Cyberbullying adalah perundungan yang dilakukan melalui teknologi digital atau media sosial. Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia atau APJII di tahun 2018 mencatat 49% pengguna internet pernah mendapat ejekan di internet. Transportasi. Seiring berkembangnya zaman, transportasi semakin canggih. Ada darat, laut, udara. Begitu banyak pilihan sehingga tidak melepas kemungkinan orang bisa mencari kesempatan untuk memanfaatkan transportasi tertentu untuk melakukan hal-hal yang bersifat ilegal, seperti penyelundupan narkoba, penyelundupan satwa langka, atau bahkan human trafficking dan sebagainya. Contoh yang kedua yaitu adalah memperparah polusi udara. Karena sebagian besar kendaraan kita sekarang baik darat, laut, atau udara menggunakan bahan bakar fosil, nah itu bisa menghasilkan karbon monoksida dan zat lain yang bisa mencemari udara. Udara yang tercemar tidak baik untuk pernapasan kita ketika dihirup dalam waktu yang lama. Selain itu bisa menyebabkan hujan asam pada lingkungan juga. Untuk aspek kesehatan ada 3. Yang pertama, maraknya penyakit kanker. Penggunaan alat kesehatan yang semakin canggih saat ini ternyata bisa menyebabkan penyakit kanker. Pasalnya, dari penggunaan alat kesehatan ini mengandung zat-zat radioaktif yang kemudian mampu menumbuhkan sel kanker dalam tubuh. Contoh untuk mesin atau alat kesehatannya itu CT scan atau yang sering ada di laboratorium untuk mendiagnosa. Oke, maksud yang kedua, penglihatan menjadi rusak akibat smartphone. Smartphone atau telepon genggam saat ini menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat, baik orang tua, remaja, bahkan anak-anak. Kemudian, penggunaan smartphone yang tidak sesuai standar seperti melihat HP terlalu lama, kemudian dengan jarak yang sangat dekat, ternyata bisa menyebabkan radiasi yang ada pada layar HP menjadi rusak penglihatan. Contohnya seperti anak muda zaman sekarang yang sering tidur hingga larut malam karena sering nonton drama Korea atau anime atau film-film ya seperti itu lah. Indonesia. Nomor 1 ialah jumlah tenaga petani yang berkurang. Dalam kurs smart farming, pertanian di era revolusi industri 4.0, jumlah petani usia produktif di Indonesia terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan minat generasi milenial untuk terjun ke sektor agraria juga semakin minim. Berkurangnya jumlah petani tidak hanya disebabkan oleh minat teknologi yang semakin maju. Selanjutnya ialah penggunaan obat-obatan kimia yang dapat membunuh makhluk hidup. Teknologi pertanian yang semakin maju menyebabkan para ahli melakukan inovasi. Salah satunya yaitu dengan menciptakan pupuk-pupuk dan obat-obatan yang meningkatkan kualitas tanaman. Namun nyatanya ini menimbulkan dampak negatif, yaitu dapat membunuh makhluk hidup yang berhabitat di sekitar tanaman tersebut. Jawab, silakan yang ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Aditya Kusmana dari kelompok 5.
Menurut kalian dampak negatif apa yang paling berbahaya lagi di Indonesia dalam kemajuan iptek? Perkenalkan, nama saya Berlani Dara dari kelompok 2. Ingin bertanya, kan tadi ada kecanduan internet dan game. Nah, bagaimana cara mencegahnya agar tidak terjadi hal tersebut? Saya Alia Febrianti dari kelompok 1. Izin bertanya, bagaimana solusi mencegah banyaknya dampak negatif dari iptek? Saya Dila Rahayu dari perwakilan kelompok 4. Izin bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana cara mengurangi penggunaan bahan bakar yang didapatkan dari alam atau bahan bakar fosil? Menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Pertanyaannya, salah satu dampak negatif paling bahaya di iptek selain di PPT. Menurut kelompok kami, dampak negatif paling bahaya itu dari aspek sosial budaya. Salah satunya yaitu westernisasi, karena produk-produk yang dampaknya berbahaya biasanya dibawa dan dipengaruhi oleh bangsa barat. Pertanyaannya mengurangi bahan bakar alam dan fosil. Ya, jawabannya memakai kendaraan seperti sepeda dan kendaraan umum. Berliani, kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah kecanduan game dan internet? Menurut saya, cara mencegah kecanduan game dan internet adalah dengan melakukan banyak aktivitas sosial dan fisik. Jadi dengan berolahraga atau pokoknya jalan-jalan. Jadi jangan main game atau di rumah terus gitu. Kelompok 1, pertanyaannya, bagaimana solusi mencegah banyaknya dampak negatif dari iptek? Menurut saya, kita tuh harus bisa menyaring. Kayak setiap hal tuh ada positif dan negatifnya. Gak mungkin ada positif doang. Mencegah dampak negatifnya, kita harus bisa menyaring perkembangan agar tidak terjerumus pada hal negatif itu. Dalam aspek apa dulu gitu? Misalnya aspek sosial budaya. Tadi kan kayak kecanduan internet dan game. Kan dampak positif dari internet itu banyak juga. Jadi informasi mudah diakses, tapi dampak negatifnya ada juga kalau kecanduan kan gak baik juga. Terus banyak penipuan di internet itu. Jadi hindari hal-hal negatifnya gitu. Pokoknya harus bisa menyaring sih itu, Bu. Ya. Makasih. Ya. Dicukupkan saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.